Salam SMK Bisa. Santun, mandiri, kreatif, dan siap kerja. Oke, pelajar SMK, pada hari ini kita akan mempelajari pemeliharaan listrik sepeda motor kelas 12 TPSN, yaitu KD-nya memahami prinsip kerja sistem pengisian, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan prinsip dasar sistem pengisian. Yang kedua, menjelaskan fungsi komponen sistem pengisian. Tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan nanti adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip dasar sistem pengisian dengan benar. Yang kedua, menjelaskan fungsi komponen sistem pengisian dengan benar. Yang pertama adalah prinsip dasar sistem pengisian. Seperti terlihat di layar ya, di situ ada kumparan dan ada magnet yang berputar. Itulah prinsip dasar dari alternator, di mana prinsip kerjanya atau penjelasannya adalah alternator itu adalah sebuah generator untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik, atau bisa disebut juga bahwa alternator adalah pembangkit arus AC. Alternator berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh alternator berbentuk listrik AC atau bolak-balik. Berdasarkan prinsip kerja alternator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal pokok agar alternator dapat menghasilkan tegangan, yaitu yang pertama, ada medan magnet. Yang kedua, ada kumparan yang memotong medan magnet. Dan yang terakhir adalah ada gerakan atau putaran yang menyebabkan terjadinya perpotongan antara medan magnet dan kumparan. Prinsipnya, bila sebuah konduktor atau penghantar diletakkan di antara magnet yang memiliki kutub yang berbeda, kemudian konduktor tersebut diputar sehingga memotong garis gaya magnet yang ditimbulkan oleh kedua magnet tersebut, maka akan timbul induksi elektromagnetik sehingga akan menghasilkan arus listrik pada ujung konduktor tersebut. Arus listrik yang dihasilkan oleh konduktor tersebut akan bersifat arus bolak-balik karena arah arus yang dihasilkan berubah-ubah arahnya. Hal tersebut diterapkan juga pada alternator, di mana pada alternator terdapat kumparan yang diam atau stator koil dan kumparan yang bergerak atau rotor koil. Pada saat kunci kontak on, maka rotor koil akan dialiri oleh arus listrik, sehingga pada rotor koil akan timbul kemagnetan. Pada saat mesin dihidupkan, maka puli alternator juga akan ikut berputar. Di dalam rotor koil terdapat komponen penghantar, yaitu stator koil. Sehingga ketika rotor koil berputar, akibatnya medan magnet yang dibentuk oleh rotor koil akan dipotong oleh stator koil, sehingga pada stator koil akan timbul induksi elektromagnetik. Akibat dari induksi elektromagnetik yang terjadi, maka akan menghasilkan arus listrik pada kumparan stator koil. Arus listrik yang dihasilkan ini bersifat arus AC atau bolak-balik. Arus bolak-balik yang dihasilkan oleh stator koil ini nantinya akan dirubah menjadi arus searah oleh dioda atau rectifier. Itu merupakan prinsip kerja dari alternator atau prinsip dasar dari sistem pengisian. Masuk ke komponen sistem pengisian. Pada layar ada sumber tegangan atau alternator tadi. Ada dua macam, yaitu yang kumparannya terletak di dalam dan kumparannya terletak di luar. Dan ada rotor dan magnet permanen, sama saja. Ini magnetnya berada di dalam dan ini magnetnya berada di luar. Yang pertama, fungsinya untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua ada baterai. Baterai fungsinya untuk menyimpan tegangan listrik sementara. Baterai tidak bisa menghasilkan tegangan listrik sendiri. Baterai jenisnya ada baterai kering dan baterai basah. Untuk saat ini baterai yang banyak digunakan adalah baterai tipe kering seperti ada pada gambar di layar. Yang ketiga ada rectifier. Fungsinya untuk merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Di situ ada, di dalam rectifier ada komponen yang namanya dioda. Selain rectifier, ada juga regulator yang fungsinya untuk membatasi tegangan supaya tegangan yang masuk ke baterai nanti tidak terlalu besar, sehingga baterai memiliki sistem pengisian yang stabil atau
menyetabilkan tegangan yang masuk pada sistem pengisian, adalah fungsi dari regulator. Berikutnya ada sekring atau fuse. Nah, fungsinya untuk mencegah terjadinya konsleting atau hubungan arus pendek pada sistem. Jenisnya ada dua seperti pada layar, ada tipe cartridge dan tipe tancap. Biasanya baterai yang digunakan pada sepeda atau sekring yang digunakan pada sepeda motor adalah 10 ampere dengan warna merah. Ya, demikian materi dari sistem pengisian pada sepeda motor tentang prinsip dasar dan komponen-komponen serta fungsinya. Sampai berjumpa di materi yang lain. Salam SMK besar.